tapi tujuan kita satu. Dan kumpul kita satu. Caranya berkumpul itu melalui seperti ini saja. Ini adalah merupakan majelis ta'lim. Kalaulah kita pernah mendengar manusia bisa saja berghibah melalui WhatsApp, padahal tidak berada dalam satu majelis yang sama, tapi ghibahnya sama, dosanya sama, sama-sama ghibah, walaupun duduknya berbeda-beda, tapi dengan WhatsAppnya, dengan gadgetnya dia berghibah, dosanya sama. Sama sekarang ini ketika kita berkumpul walaupun tidak berada di tempat yang sama, namun kita berkumpul dalam satu ruang yang sama, yakni Zoom ini, pahala yang kita dapatkan persis seperti pahala majelis ta'lim. Tidak ada bedanya. Iya, tidak ada bedanya. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat membahagiakan buat kita semuanya. Karena walaupun dari musim pandemi seperti ini, kita tetap bisa melakukan kajian-kajian yang biasa kita lakukan. Masya Allah. Iya. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema untuk kaitannya, yakni adalah pengokohan pilar akidah dalam keluarga, terutama di dalam penyambutan tahun baru Hijriah ini. Singkat, dalam waktu yang sangat singkat pula, ingin disampaikan kalaulah dunia ini ada dua khas dunia yang tidak bisa ditinggalkan. Satu, dunia ini adalah selalu berubah. Tidak ada di dunia ini tidak berubah. Selalu berubah. Iya. Coba aja, tidak usah kita berpikir kepada yang lain. Diri sendiri saja. Kalau ayahanda bunda punya foto, yang mana foto itu waktu kita masih SMP kah, SMU kah, atau 10 tahun yang lalu, sandingkan dengan foto yang sekarang. Insya Allah berubah. Iya. Sekarang yang akhwatnya ibu-ibu lebih cantik. Iya. Bapak-bapaknya juga lebih ganteng dibanding 20 tahun yang lalu. Iya. Iya, karena kesolehannya pasti lebih naik, ya. Jadi di dunia ini selalu berubah. Tidak ada dunia ini tidak berubah, selalu berubah. Maka dalam Al-Qur'anul Karim dengan jelas, wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Artinya adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, bahwa bumi ini setiap hari berputar dan memang berputar, selalu berputar. Artinya ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan. Yang ingin disampaikan di sini adalah karena bumi ini tidak ada yang tetap dan bumi ini selalu berubah dan memang tempatnya berubah, maka disebutlah bumi ini adalah tempat ujian. Kenapa bumi ini dikatakan tempat ujian? Sampai Al-Quran mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab di antara kalian itu aku uji siapa saja di antara kalian yang amalannya terbaik, amalannya terbagus, gitu kan? Punten, kenapa? Akan dicek. Karena perbuatan amal pun perlu waktu. Maka waktu yang berubah ini, itulah ujian. Dari pagi sampai sekarang duhur, lalu nanti asar, waktu terus berjalan dan berubah. Nah, saat waktu berubah itu, mestinya ada perubahan di dalam diri kita. Maka wajar kalau yang namanya manusia berubah. Karena apa? Karena dunia yang kita tinggali pun berubah. Dan anak kita pun berubah. Dari mulai balita atau bayi, lalu ke remaja, lalu ke dewasa, subhanallah berubah. Iya. Silakan dunia berubah, silakan waktu berubah, dan kita pun sebaiknya untuk berubah, tapi perubahannya ke perubahan yang jauh lebih baik. Terutama anak-anak. Jujur kalau saya sampaikan sama ayahanda bunda, mungkin usia kita tidak terlalu jauh terpautnya gitu ya. Namun ingat, dan saya masih ingat dulu waktu saya SD, ujian terberat, maksudnya mengatakan bahwa rintangan terberat, iya, namanya buat saya dulu itu hanya 2. Iya, hanya 2. Jadi kalau seandainya dalam waktu ngaji, baik itu di pesantren ngaji sore ataupun ngaji siang gitu ya, punten, itu apa namanya ya? Gangguan itu hanya 2. Gangguannya hanya 2. Satu TVRI, yang kedua main. Itu saja. Hanya TVRI dan main. TVRI dan main. Dan TVRI itu, waduh, yang ditunggu itu kalau malam-malam Aneka Ria Sapari. Mungkin masih ingat ya. Kalau ingat itu berarti ya usia kita nggak terlalu jauh. Aneka Ria Sapari. Kalau nggak apa tuh, Rumah Masa Depan. Kalau pagi-paginya zaman kita tuh Unyil gitu filmnya itu. Iya. Jadi istilahnya dulu itu hanya kita ini diganggu hanya satu stasiun TV saja, TVRI. Dulu ya.
Dan TVRI itu banyak pelajaran-pelajaran baik, cerdas cermat. Itu setiap sore ada gambar Patino Sidin. Itu masih ingat itu. Dan saat itu gangguannya cuma itu saja. Kalau nggak mau nonton TV, ngaji. Kalau nggak ngaji ya main. Main, nonton TV, ngaji, itu saja. Coba sekarang. Apa gangguan untuk anak-anak kita? Dan untuk menanamkan akidahnya bagaimana? Gangguan untuk anak-anak kita. TV ada berapa channel? Belum lagi parabolanya. Sekarang TV jarang tertonton. Parabola juga jarang tertonton. Kenapa? Sekarang apa gunanya? Gadget. Handphone tuh luar biasa. Bisa kemana-mana. Bisa lihat apa saja di handphone itu. Waduh, berat sekali. Maka daripada itu, kita sebagai orang tua akan jauh lebih berat menghadapi anak-anak sekarang kita ini. Kenapa? Karena dunia udah lain. Dan berapa banyak akhirnya anaknya lebih pintar main gadget daripada ibu bapaknya. Ya pasti itu malah udah gak usah dipikirkan lagi. Anaknya lebih pintar gadgetnya. Begitu ibunya gak bisa, bapaknya gak bisa, tolong Zoom kayak apa? Ada gak sekarang yang Zoom yang ngaturnya adalah anaknya? Ada gak sekarang? Disettinginnya mungkin ya. Ya disettingin sama anaknya kan. Anaknya lebih pintar. Kenapa? Nah punten, di zaman seperti ini subhanallah ya. Jadi luar biasa. Ternyata gelombang yang sangat dahsyat untuk saat ini. Ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tema yang sangat baik pada sore hari ini mengokohkan akidah anak itu luar biasa dalam situasi seperti ini. Iya. Kenapa? Karena zaman sekarang dan zaman dulu pasti beda dalam situasinya. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah dunia ini adalah tempat perubahan. Maka mustahil di dunia tidak ada perubahan. Maka silahkan berubah, tapi berubahlah kepada yang jauh lebih baik. Ya ini poin pertamanya nih ya. Lalu cara perubahannya lebih baik pastinya tanamkan ke dalam akidah. Nah sekarang coba saya ingin sampaikan bagaimana cara menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Ini sekedar sharing saja. Sharing ya, saya juga alhamdulillah punya anak laki-laki. Dan alhamdulillah anak-anak kami tiga-tiganya sekarang lagi pesantren ya. Jadi kita pengantin baru lagi, 2 orang lagi. Nggak ada orang lagi di rumah ya. Cuma alhamdulillah ada santri yang tinggal di rumah. Anak-anak santri yang alhamdulillah sekarang sudah saya tarik lagi ke pesantren di rumah sini. Dan alhamdulillah mereka tinggal bersama kami ya. Dan alhamdulillah istilahnya apa ya? Istilahnya melalui daripada pengalaman dan apa yang harus kita pahamkan kepada anak-anak, terutama ini adalah untuk menanamkan akidah. Di antaranya ada beberapa poin yang mungkin bisa diterapkan oleh kita sebagai orang tua. Silakan Mimaki. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya mungkin ingin saling mengingatkan bahwa ketika berbicara tentang rumah tangga, ketika berbicara tentang mendidik anak, mendidik keluarga, sebetulnya di antara kita rasa-rasanya tidak ada yang pantas ya Bi ya, disebutkan sebagai orang yang sudah berpengalaman di dalam rumah tangga. Karena pada hakikatnya kita terus dan terus belajar ya, dari pengalaman kita pun terus dan terus belajar. Nah, ketika dikatakan tadi disampaikan oleh Abi Maki bahwa kita banyak sekali ujiannya, banyak sekali tantangannya, entah itu dari luar ataupun dari dalam, subhanallah. Dan ternyata ujian atau godaan-godaan dari dalam itu lebih dahsyat daripada godaan-godaan dari luar. Subhanallah. Nah, namun semua itu insya Allah akan tercover ketika kita benar-benar mengokohkan akidah kita di dalam keluarga. Nah, sayangnya subhanallah, kita usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, kita ini ketika kita ingin mengokohkan akidah di dalam keluarga kita kurang mempromosikan apa itu sesungguhnya akidah. Ya, kita terlalu banyak mempromosikan sesuatu dunia. Punten usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Berapa banyak di antara kita mempromosikan profesi. Punten, nah kamu pengen jadi apa, jadi ini, jadi itu. Kenapa? Karena kalau punten usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, tanpa bermaksud untuk apa-apa. Berapa banyak di antara kita yang mempromosikan profesi, bahkan punten, yang menunjukkan satu sekolah, mengarahkan satu sekolah untuk anak-anak kita hanya untuk dunia. Punten, na'udzubillah, subhanallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Berapa banyak, nah kamu masuk kedokteran ya, karena kalau kedokteran cerah masa depannya. Berapa banyak di antara kita yang hanya mempromosikan itu. Bahkan punten, berapa banyak juga, nah misalnya punten, tanpa bermaksud apa-apa, profesi semuanya bagus, asal semuanya dikaitkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kamu jadi pilot ya, pilot tuh begini, punten, nah kamu sekolah di Akper ya, punten, nanti kalau di Akper tuh gampang kerjanya. Nah
kamu masuk STM, kalau di STM tuh gampang kerjanya. Nah, kamu sekolah tinggi ini, sekolah tinggi itu. Karena apa? Gampang kerjanya. Selalu dunia dan dunia. Padahal subhanallah, subhanallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kama qala, subhanallah, subhanallah, barang siapa yang seseorang yang menuntut dunia, punten menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan dunia, subhanallah, subhanallah, na'udzubillah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Atau dikatakan lam yajid rihul minal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu hanya sekedar untuk dunia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan mampu mencium bau surga. Sementara bau surga itu kita akan menciumnya 40 ya Bi ya. 40 apa itu? Wallahu a'lam. 40 apa tahun tuh? perjalanan. 40 Ada tahun dalam riwayat perjalanan. 70 tahun perjalanan. Subhanallah. 70 tahun perjalanan, siapapun yang menuntut ilmu hanya untuk kamu sekolah di sini supaya kerja ini, supaya kerja itu. Subhanallah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yajid arfal arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mencium bau surga yang mana 70.000 tahun saja sudah kecium. Rugi banget punten-punten ketika kita masuk restoran favorit kita, yang mana di sana ada makanan favorit kita. Begitu kita masuk pintu kita nggak bisa cium makanan, rugi nggak sih? Rugi, apalagi nanti di jannah. Na'udzubillah, kita nggak bisa kalau kita hanya menuntut ilmu, mempersilahkan keturunan kita hanya untuk menuntut ilmu itu hanya untuk apa? Untuk dunia. Kenapa? Karena keimanan yang kita berikan ini apa? Kita kurang mempromosikan, kita kurang promosi keesaan Allah, kita kurang promosi keagungan Allah, kita kurang promosi kekuasaan Allah, kita kurang promosi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi kita. Subhanallah, padahal jelas sekali teman-teman yang dirahmati Allah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di dalam surat Al-Anfal ayat 24, apa kata Allah di dalam surat Al-Anfal? Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirasuli. Kenapa? Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walirasuli, ikuti atau terus ikuti apa yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita. Kenapa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbah. Sesungguhnya Allah yang mengatur hati kita. Allah yang mengatur punten kesuksesan diri kita. Kurangnya kita ini kurangnya promosi tentang Allah. Kita mempromosikan profesi sehingga apa? Sehingga tidak ada tertanam cinta anak kepada Allah, cinta anak kepada Rasulnya. Itu yang kurang dari kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Kita saling mengingatkan. Sehingga punten-punten ketika anak masuk sekolah pun targetnya apa? Targetnya aku harus jadi dokter, aku nanti bakal begini, bakal begitu. Ketika masuk ke pilot, targetnya apa? Targetnya hanya untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Padahal ketika kita mampu menanamkan kepada anak-anak kita bahwa kamu belajar walau bagaimanapun, belajar apapun, mau itu belajar tentang syariat Islam tentunya, ataupun belajar tentang tentang kedokteran kah, atau tentang pilot kah, atau tentang kimia atau fisika atau apapun itu, kalau didasarkan dengan keimanan karena Allah, ibadah lillahi ta'ala, maka apa? Semuanya akan diraih. Seperti halnya perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya apapun yang niat itu semuanya itu tergantung daripada niatnya. Namun yang indah apa kesananya? Barang siapa yang meniatkan sesuatu untuk Allah dan Rasulnya, maka semuanya akan didapat. Tapi ketika seseorang meniatkan hanya untuk dunia saja, maka yang didapat akan hanya dunia saja. Sehingga apa? Sehingga kelak apapun yang kita dapat, na'udzubillah, apapun yang didapat oleh dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Sukses mungkin sukses, tapi adakah di dalamnya keberkahan? Adakah di dalamnya keridhaan? Ini yang harus kita kokohkan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Apa? Iman. Dengan cara apa? Dengan cara mempromosikan Allah, bahwa Allah ini maha kuasa, bahwa Allah itu maha gagah, Allah tuh mampu membolak-balikan semuanya. Dan mempromosikan Rasulullah, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mencintai kita, sehingga apa yang ada dalam pikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ada dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak berkata ya ashabi, enggak. Tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menyebutkan ummati. Tidak mendengar ashabi.
Apa itu ashabi, sahabatku, sahabatku? Tidak. Tapi yang dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ummati, ummati, ummati. Subhanallah. Kalaulah kita mempromosikan Allah dan Rasulnya, insya Allah, biiznillah, apapun kendalanya, apapun rintangannya akan bisa kita dobrak. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kemudian subhanallah, ternyata subhanallah, setelah itu kita juga kurang. Subhanallah, kurangnya apa? Kurangnya kita saling mengingatkan untuk apa? Tadi lima yuhyikum idza da'akum lima yuhyikum, mengingatkan untuk melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah apa? Salat. Subhanallah. Sehingga Bunda dan Ayahanda yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa salat ini adalah ibadah yang paling awal dihisab. Subhanallah. Subhanallah. Dan punten-punten, berapa banyak di antara kita, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kenapa saya selalu mengingatkan diri saya sendiri tentang ini? Karena saya juga seorang ibu. Karena ya tadi, namanya berkeluarga itu tidak ada yang dinamakan berpengalaman. Banyak sekali godaannya. Punten-punten, kadang-kadang kita lalai. Bahkan bukan hanya lalai, kadang-kadang kita bosan untuk mengingatkan anak kita, bahkan mungkin pasangan kita. Oke lah, sama anak ada kalimat bosan, nggak terlalu sulit, tapi mengingatkan pasangan. Berapa banyak di antara kita yang kita sendiri segan untuk mengingatkan pasangan kita. Padahal subhanallah, pasangan yang sejati, pasangan yang mencintai dunia akhirat adalah pasangan yang mampu mengingatkan pasangannya untuk beribadah kepada Allah. Dan pasangan yang saling mencintai yang hakiki adalah pasangan yang mau diingatkan oleh pasangannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah perintah Allah ketika untuk sholat di dalam Al-Quran dikatakan wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Wa'mur ahlaka bis sholat. Subhanallah. Perintahkanlah keluarga kalian untuk apa? Untuk sholat. Dan yang indah kalimatnya wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Subhanallah, apakah bersabar dalam mengerjakan sholat? Iya, tapi ternyata bukan hanya bersabar dalam mengerjakan sholat saja. Tetapi apa? Bukan hanya bersabar dalam mengerjakan sholat saja, tetapi juga kita harus bersabar dalam mengingatkan pasangan kita, dalam mengingatkan anak-anak kita untuk apa? Untuk mengerjakan sholat. Kalimatnya wastabir. Wastabir, bukan bersabarlah, artinya wastabir di sini adalah tidak boleh bosan, harus bersabar dan bersabar dan bersabar. Walaupun pahit-pahitnya, punten-punten, seandainya ada di antara pasangan kita, naudzubillah, ketika kita mengingatkan, apaan sih, saya juga udah tahu kali sholat, nggak boleh bosan. Tiap hari, seandainya pasangan kita pun sudah taat kepada Allah, jangan bosan untuk saling mengingatkan. Dan kita yang diingatkan, subhanallah, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, kita pun yang diingatkan, jangan kecewa, jangan tersinggung untuk diingatkan oleh pasangan kita. Karena jelas, ini perintah Allah. Ketika Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk apa? Untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika memerintahkan. Ada kecewa ketika pasangan menolak, ada kecewa ketika pasangan tersinggung, bahkan mungkin marah. Iya, tapi ini perintah Allah. Wastabir 'alaiha. Subhanallah. Dan subhanallah, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Setelah kita lalai untuk mengingatkan keluarga kita untuk sholat, padahal ini bagian pengokohan akidah di dalam keluarga kita. Apalagi yang kadang-kadang kita lalai. Kadang-kadang subhanallah, kita terlalu pede ketika punten melepas anak yang belum mampu sholat secara otomatis. Coba punten, kalau kita punya anak, bunda, ayahanda yang terhormat, kalau kita udah punya anak nih, sholat udah gak disuruh. Bahkan mungkin Masya Allah indah sekali ketika baru saja mau masuk waktu sholat, anak sudah mengingatkan itu sholat. Subhanallah, itu kenikmatan yang paling dahsyat. Karena apa? Ketika dia mengingat sholat, sesungguhnya dia sedang mengingat Allah. Karena apa pula? Subhanallah, seberapa banyak kita merindukan sholat, maka seperti itu pula Allah akan menyambut kita kelak di akhirat. Subhanallah.
yang lalai lagi, subhanallah. Ketika kita kurang untuk mengokohkan, sulit untuk mengokohkan akidah di dalam keluarga kita, apalagi ternyata yang kurang, subhanallah, yang kurang adalah kita lalai punten dalam menanamkan cinta di dalam keluarga kita terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran ini sudah jelas pedoman hidup kita. Berapa banyak di antara kita mencari sesuatu punten dari Simbah, Mbak Google kita cari-cari, padahal semuanya ada di dalam Al-Quran. Berapa banyak di antara kita yang lebih percaya punten, yang lebih percaya kepada buku ini, buku itu. Padahal Al-Quran sudah mencakup semuanya. Tapi saya mah nggak ngerti, punten nggak ngerti, ini kan bahasanya apa? Kan ada terjemahannya, ya tapi nggak jelas juga terjemah, kan ada tafsirnya, dan susah terjemah atau tafsirnya. Cari guru, belajar kepada guru yang memang fak di dalamnya. Karena walau bagaimanapun ketika kita belajar syariat Islam, punten-punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwa, kita nggak bisa sendiri. Kita cari guru sebanyak-banyaknya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mencari guru sebanyak-banyak, punten, dengan harapan ketika kita mempelajari sesuatu dalam syariat Islam, punten, tidak menyimpang dari apa yang telah Allah syariatkan kepada kita. Tanamkan cinta di dalam keluarga kita. Sekarang berapa banyak punten-punten di antara kita yang mampu menanamkan cinta ke dalam cinta Al-Quran ke dalam keluarga kita, ke dalam hati keluarga kita. Yang ada apa? Nah, sudah hafal berapa juz? Targetnya hafal kan kita? Nggak ada. Nah, sudah seberapa banyak engkau mencintai Al-Quran? Target kita selalu hafal dan hafal. Berapa banyak di antara kita ketika kita mengetahui, nih anaknya si fulan nih, hafid Quran, apa yang ditanya? Sudah berapa juz hafalnya? Tapi tidak dikatakan sudah seberapa banyak Anda mencintai Al-Quran. Ataupun mungkin yang paling rendahnya deh, yang paling rendahnya sudah berapa juz Anda mengamalkan apa yang telah dihafal oleh Anda. Kenapa lebih rendah? Karena ternyata subhanallah, menghafal lalu mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran itu lebih mudah daripada mencintai Al-Quran. Sulit untuk kita mencintai Al-Quran. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk apa coba? Subhanallah. Maka kenapa sulit sekali menanamkan akidah di dalam keluarga kita? Karena mungkin apa? Karena kita tidak menanamkan di dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran. Yakinkan kepada keluarga kita, apapun yang kita cari di dalam Al-Quran ada. Akan ada semua pun. Subhanallah. Seperti halnya punten handphone ya Bia. Handphone ternyata ada di dalam Al-Quran. Ayat apa ya Bia yang itu ada bercerita tentang masalah signal. At-Tariq ya? Idzatir raj'i at-Tariq. At-Tariq. Wassama idzatir raj'i itu ada dalam Al-Quran. Ijaz Quran adanya. Iya, wassama'i wat-tariq wa ma adraka ma tariq itu. Wassama idzatir raj'i. Iya. Wassama idzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i wassama idzatir raj'i, demi langit yang dapat memantulkan. Dulu masih orang berpikir, ya langit memantulkan apa ya? Jadi kalau langit itu kan ada 7. Langit 1, 2, 3, 4. Ya, langit 1, 2, 3, 4 memantulkan sesuatu yang dari bumi ke bumi. Ya. Lalu 5, 6, 7 memantulkan sesuatu yang dari luar bumi agar pergi ke luar bumi lagi. Jadi sesuatu yang bahaya, meteor-meteor yang akan jatuh ke bumi, ataupun ada benda-benda luar angkasa yang akan masuk ke bumi, itu dikembalikan lagi oleh langit, yang langit itu langit ke-5, ke-6, ke-7. Jadi balik lagi. Nah, Al-Quran sudah mengatakan wassama idzatir raj'i. Dan langit yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu adalah langit yang memantulkan semua yang ada di dalam bumi untuk ke bumi. Di antaranya signal. Signal itu dikembalikannya ke sana. Iya, Masya Allah, itu Al-Quran sudah berbicara. Bahkan kalau lihat daripada ijaz Quran juga, untuk menanamkan akidah rasa cinta kita kepada anak-anak, boleh mulai daripada ijaz Quran. Ya, seperti NASA mungkin baru start tahun ini ketemu. Jadi begitu melihat satu gambaran di mana, di langit, ternyata ada bunyi seperti ngetuk pintu gitu, seperti apa, diketuk gitu, bunyinya kayak begitu gitu, selalu bunyi. NASA itu merekamnya, ini bunyi apa, dicek nih, ternyata bunyi langit, ternyata bunyinya langit, seperti ngetuk pintu bunyi langit. Subhanallah. Begitu digaparkan, NASA telah menemukan ini. Coba di YouTube terdengar suara langit itu akan kedengar, tok 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 tok, suara langit itu akan terdengar, ya. Suara NASA menemukan suara langit akan bunyi tok 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 tok. Nah, setelah itu dicek, ini suara langit. Oh, ternyata langit itu bersuara ya. Baru ketahuan karena alatnya baru tembus ke sana. Ternyata Islam sudah mengatakan wassama'i wat-tariq.
demi langit yang berbunyi seperti ketukan pintu. Tok 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 tok. Nah, seperti itulah. Coba mulai saat ini untuk menanamkan rasa cinta anak kepada Al-Quran, diantaranya bukan gayanya Al-Quran hanya dibaca saja, tapi cek ijaz ilmi, ijaz Quran yang ada di dalam Al-Quran Karim. Sehingga akan lebih mencintai Al-Quran. Betul, ya, akan semakin senang baca Quran dan akan semakin tergugah. Iya. Jadi ini salah satu untuk menanamkan akidah di anak-anak kita. Sebelumnya ada 2 poin tadi di atas Umi sampaikan ya. Iya, sebelumnya tadi saya sampaikan tanamkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kemudian juga menanamkan sholat itu. Jadi jangan kita tanamkan bahwa sholat ini kewajiban, walaupun pada sesungguhnya sholat ini adalah kewajiban, tapi tanamkan sholat itu adalah kebutuhan ya. Ketika kita menanamkan sholat kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada diri kita sendiri deh, bahwa sholat ini adalah kebutuhan, yakin kita akan menikmati sholat-sholat itu. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Dan subhanallah, sholat sudah, kemudian Quran sudah berusaha untuk ditanamkan, tapi kok susah ya, susah, iya, karena apa? Subhanallah. Tapi Abi maki, saya sudah berusaha untuk menanamkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya, sudah untuk menanamkan cinta sholat, bahwa kita yang membutuhkan sholat, sudah menanamkan cinta ke dalam Al-Quran, tapi kok susah? Allah tuh nggak melihat bisa atau tidaknya ya, Bi. Tapi ya, Allah melihat usaha kita ya, usaha kita, sehingga kalau nggak salah ketika Isra Mi'raj ya, yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu, mengikat buraq sebelum masuk ke Masjid Al-Aqsa. Betul. Setelah itu Jibril alaihissalam mengikatnya, ya. Ada yang mengatakan Rasulullah mengikatnya, itu ala qaul arja, Rasulullah mengikatnya. Jadi buraq itu diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril melihatnya dan mengatakan, ya Rasulullah masuk. Sebentar Jibril, aku mengikat buraq dulu. Jadi buraq diikat. Padahal itu kendaraan para nabi. Jibril mengatakan, ya Rasulullah innaha buraq. Ya Rasul, itu buraq. Kenapa diikat? Rasulullah jawab mengatakan, ya'qilha wa tawakkal Allah. Artinya, jangan seenaknya membiarkan, tapi pun ya'qilha. Artinya apa? Usahalah dulu, ikatlah dulu, lalu tawakal pada Allah. Mananya apa? Jangan mentang-mentang, udah bisa kok, udah ini gampang, tapi harus ada tawakalnya. Jadi itu yang dikatakan, misalnya punten, mentang-mentang di rumahnya, di depan kompleknya ada satpam, di rumah nggak usah dikunci, pagar nggak usah dikunci, tetap harus dikunci. Iya, harus dikunci ya. Kenapa nggak dikunci rumahnya? Karena ada satpam di rumah, di luar sana. Karena ada satpam di sini. Jangan, tetap dikunci. Itu yang ada. Makanya usaha, baru tawakal pada Allah. Iya, ketika kita sudah usaha, sudah menanamkan iman dalam keluarga buraq kita. Saja diikat. Betul. Iya, untuk apa? Untuk dijaga. Apalagi kita untuk menjaga anak-anak kita, coba ikat anak-anak kita dengan cara apa? Dengan cara paling tidak usaha kita. Betul. Untuk mengajarkan kepada mereka. Ya, iya. Subhanallah. Ini namanya usaha seperti itu. Iya. Ya, subhanallah. Jadi itu usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Sulit, tapi tadi yang dilihat oleh Allah adalah usahanya. Ada nggak usahanya. Allah nggak ngelihat kita mampu atau tidaknya untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya, tapi apa? Allah melihat usaha-usaha dari kita. Bahkan kalau kita berbicara tentang usaha kita dalam mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, ada hadis Rasulullah SAW yang sangat indah sekali. Saya paling suka hadis ini dengan mengatakan nahaitukum, itu kalau nggak salah hadis arba'in ya, nomor 9 kalau nggak salah, dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kepada kalian, kata Rasulullah, fajtanibu, jauhilah ya, jauhi. Jadi ketika Rasulullah melarang A, melarang B, melarang C, langsung jauhi, tanpa tanpi, tanpa dispensasi. Tapi apa kata Rasulullah selanjutnya? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Fa'tu minhu, kerjakanlah. Namun yang indah ketika Rasulullah memerintahkan, apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, kerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Rasulullah dengan indah mengatakan, mastata'tum, semampu kalian. Sholat bukankah ketika sholat nggak mampu untuk berdiri, duduk. Ya Bi ya, nggak mampu duduk, berbaring, nggak mampu berbaring, isyarat, nggak mampu isyarat,
Disolatkan. Disolatin. Nggak ada air, tayamum. Betul. Ya kan? Seperti itu. Nggak ada istilah. Mastata'tum. Jadi Mastata'tum. benar-benar ketika kita sudah mengusahakan semuanya, sudah tawakal kepada Allah. Karena tadi yang Allah lihat itu bukan mampu atau tidaknya melakukan sesuatu, tapi apa yang Allah lihat? Ada nggak usaha kita? Ada nggak kemauan kita? Ada nggak kemauan kita untuk menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di dalam keluarga? Ada nggak kemauan kita untuk menanamkan sholat sebagai kebutuhan kita di dalam keluarga kita? Ada nggak kemauan kita untuk apa? Untuk mengenalkan Al-Quran, bahkan untuk menjadikan keluarga kita mencintai Al-Quran. Itu subhanallah. Itu mungkin untuk dasar pondasi yang dasarnya itu. Nah, nanti pondasi ini akan memencar, akan terpencar dengan apa? Garnisnya, hiasan-hiasannya. Dihiasi dengan apa? Dihiasi dengan apa? Bagaimana? Ketika kita sudah menanamkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya di dalam keluarga, ketika sudah menanamkan sholat, ketika sudah menanamkan Al-Quran supaya mencintai Al-Quran, kita lalu hablum minan nasnya ya Bi. Hablum minan nasnya. Yang paling utama adalah kita kalau kita sebagai anak, ya, sebagai anak khususnya mungkin ikhwan, tanamkan yang paling utama cinta kepada setelah Nabi tentunya untuk manusia Rasulullah, orang tua ya Bi, orang tua untuk para ikhwan, tanamkan cinta kepada orang tua. Makanya puntan usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Ketika kita ketika misalnya ada anak dari ayahanda bunda sudah mempunyai calon, yang paling utama harus ditanya, dia sayang nggak sama orang tuanya? Karena ternyata kalau sudah sayang sama orang tuanya, subhanallah, itu akan otomatis akan mencintai kita, ya. Sekarang yang ya puntan usikum wa ya nafsi bitaqwallah, berapa banyak sekarang yang malah tentang orang tua tuh negatif. Saya sering sekali mendengar, aduh jangan deh, dia mah ada di ketiak ibunya. Padahal ketika dikatakan ada pada ketiak ibunya, itu harus bangga. Artinya dia sangat sayang kepada orang tuanya. Berapa banyak di antara mereka yang seperti itu, subhanallah. Kemudian setelah itu orang tua, lalu pasangan ya Bi ya. Iya, pasangan untuk kita, khususnya untuk kita para akhwat ya. Karena dikatakan bahwa surga kita itu para akhwat adalah suami. Pada suami ya. Pada suami, subhanallah. Iya. Jadi kalau dilihatnya, sorganya wanita, seorang istri itu ada di suami, dan sorganya suami itu ada di kedua orang tuanya. Ingat, ini rumus ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena agar disampaikan juga dan dilihat juga oleh anak-anak kita. Karena mengokohkan akidah, mulai daripada kesuksesan kedua orang tuanya dan sebagai contoh. Iya. Jadi ketika dikatakan laki-laki sorganya ada di kedua orang tuanya, lalu istri itu ada di suaminya. Punten. Lalu dengan mengatakan, siapakah yang dijadikan, ada perkataan para ulama, orang yang masih hidup di dunia tapi sudah namanya tercantum di sorga. Namanya tercantum di sorga tapi masih hidup di dunia. Siapa mereka itu? Ternyata begini. Mereka adalah satu, seorang istri yang mempersilahkan kepada suaminya untuk berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Pak, ibumu, bapamu itu atau ibu bapak dalam keadaan kayaknya sakit, kayaknya perlu kita tengok ke sana. Maka ide itu lahir daripada istrinya untuk mendekatkan suaminya kepada orang tuanya. Subhanallah. Dan apabila ada perempuan yang pandai, membiarkan suaminya khidmat kepada kedua orang tuanya, maka para ulama mengatakan perempuan itu adalah ahli surga yang masih hidup di bumi. Masya Allah. Itu dia. Namun pun kalau bapak-bapak bilang, kalau saya bagaimana biar jadi laki-laki yang masih hidup di dunia tapi ahli surga, sama. Kewajiban bapak ini adalah mencari nafkah kepada istrinya, dan istri khidmat kepada suaminya. Jadi si istri itu khidmat kepada suaminya. Tapi suaminya katakan,
orang tua mamah juga, bapak mamah juga lagi perlu bantuan kayaknya. Ataupun kita udah lama gak silaturahim kepadanya. Atau kita udah lama gak berkunjung kepadanya. Yuk mah, bapak antar mama bisa ketemu sama orang tua mama, sama orang tua mama. Masya Allah. Akhirnya siapa saja suami yang dapat mendekatkan istrinya dengan orang tua istri tersebut, maka itu pun sama. Dia adalah laki-laki ahli surga yang masih hidup di dunia. Masya Allah. Seperti itu. Jadi salingnya dan silangnya demikian. Jadi akhirnya suami akan bilang gini, mama memperhatikan orang tua bapak, dan bapak pun akan sama memperhatikan orang tua mama. Jadi silang dan saling demikian itu mendidik, menjadikan dirinya ahli surga. Masya Allah. Itu luar biasa. Dan punten, lalu jangan pernah kecewa ketika kedua orang tua punya anak perempuan. Kata ibu, kata bapak ketika mengatakan anak perempuan enak ya. Kalau punya anak laki-laki mah surganya masih ada di orang tuanya. Begitu anak perempuan, surganya ada di suaminya. Waduh, dadah deh saya sebagai orang tuanya. Rugi karena katanya. rugi punya anak perempuan. Oh tidak. Lihat. Siapapun punya anak perempuan dan anak perempuan itu bisa membahagiakan suaminya, khidmat kepada suaminya, menenangkan hati suaminya, maka punten, pahala kebaikan putri ibu bapak kepada suaminya, pahalanya mengalir kepada ibu dan bapak. Maksudnya siapa? Kepada kedua orang tua daripada istri tersebut. Masya Allah. Maka daripada itu, nasihat seorang ayah dan ibu kepada anak perempuannya, nak, bahagiakan suamimu, jaga suamimu, khidmat suamimu. Kenapa? Karena tahu kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh anak perempuannya kepada suaminya, pahalanya mengalir kepada kedua orang tua. Amal jariah. Paling kita tinggal bilang, nak, ditunggu ya transferan ininya, pahalanya. Pahalanya, iya. Orang tuanya sudah tidak ada. Ibunya sudah tidak ada, tapi anaknya yang perempuan itu khidmat kepada suaminya. Solehah banget kepada suaminya, baik, khidmat kepada suaminya. Setiap masak dia ngalir pahala kepada orang tuanya. Setiap nyetrika dia ngalir kepada orang tuanya. Kenapa? Jadi ternyata seorang wanita ingin khidmat kepada kedua orang tuanya, sementara dia telah menikah, punten, bahagiakan suami. Pahalanya ngalir kepada kedua orang tua. Jadi jangan sedih kita nggak usah sedih ya Bi ya. Iya. Aduh gimana ya, enak banget ya suami mah bisa berbakti kepada orang tua. Subhanallah, ternyata ketika kita berbakti kepada suami ya, iya, bukan hanya kita yang mendapat pahala, tapi orang tua juga mendapat pahala. Subhanallah. Bahkan kita pun berpahala ya. Betul. Jadi bisa dua pahala langsung ya, subhanallah. Pada istrinya dapat, kepada suami, kepada orang tuanya dapat. Seperti itu. Nah punten, ketika hal ini terjadi, maka anak-anak itu akan nonton, akan menyaksikan. Betul. Jadi kalau saya selalu mengatakan bahwa suami istri ini sebagai aktor yang ada di panggung, dan yang nonton itu anak-anak. Yang nonton anak-anak. Oh, bapak saya begini sama ibu, oh ibu saya begini sama bapak, seperti itu. Betul. Jadi aktornya tuh kita. Biar kata siapapun kita bagaimana, tapi kalau kata anak kita dia bilang bapak keren, ibu keren, itu udah cukup luar biasa. Penonton setianya mereka. Penonton setia dan penonton paling jujur itu mereka, anak-anak. Iya. Jadi nggak aneh kalau orang bilang, oh si fulan keren ya, orang luar bilang keren, itu kayaknya nggak aneh. Ya artinya standar lah. Tapi ketika orang dalam yang mengatakan baik, soleh, itu paling top. Ya. Karena orang dalam itu paling tahu aib-aibnya. Ya ketika saya yang lebih tahu aib saya, ya beliau pun sebaliknya gitu. Ketika usikum wa ya nafsi bitaqwallah, ketika subhanallah seorang istri membanggakan suaminya, itu yang keren. Ya, membanggakan dengan tulus tentunya, ya. Bukan hanya punten membanggakan dengan hanya di bibir saja, hatinya menafikan atau menolak ya. Ya itu nggak keren. Tapi ketika seorang istri bangga kepada suaminya, itu sangat keren banget ya, Bia. Subhanallah. Jadi emang benar. Jadi yang pertama kali melalui tema seperti ini, masya Allah luar biasa, ya. Jadi mengokohkan akidah dari keluarga, baik itu suami dan istri saling mengokohkan. Maka ada dalam Al-Quran, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Saling memberikan nasihat, tausiah istri kepada suami, suami kepada istri, bisa. Bukan hanya teman ke teman, bukan guru kepada murid, murid kepada guru saja. Tapi tolong watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, itu antara suami istri untuk saling mengingatkan.
Mengingatkan apa? Mengingatkan untuk menjaga anak-anak dari jurang api neraka. Iya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan sesungguhnya ketika kita mengingatkan pasangan kita untuk punten melakukan peribadahan perintah-perintah Allah, menjauhi kemaksiatan, subhanallah, ternyata justru sesungguhnya itu adalah cinta sejati. Jadi ketika pasangan kita mengingatkan kita untuk sholat, seakan-akan pasangan kita itu ingin menyampaikan, mah atau pah, aku pengen kita sama-sama sampai jannah. Itu cinta yang sejati itu seperti itu ya, Bi ya. Pastinya. Cinta sejati itu yang seperti itu. Namun sayang, punten-punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah, banyak sekali di antara akhwat ya, banyaknya yang akhwat tuh yang curhat kepada saya dengan mengatakan apa? Umi Maki, kok saya dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah aku diberi hak untuk memerintahkan seorang hamba untuk sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kok itu kayaknya bumerang banget buat aku gitu kan ya. Kemudian dengan kalimat, belum lagi ada kalimatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kayaknya kita tuh bener-bener hadis itu jadi bumerang buat kita. Kok kayaknya kita tuh apa ya, Di bawah banget. di bawah banget gitu. Padahal subhanallah ya, Bi ya. Padahal kata-kata ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kadang-kadang diartikan laki-laki itu di atas segala-galanya buat perempuan. Maksudnya gini, qawwam itu bukan di atas segala, qawwam itu mendirikan. Iya. Jadi begini, kalau seandainya ada tenda ini ada sesuatu yang condong ataupun ada yang tidak kokoh pancunya ataupun talinya, Tiangnya. ataupun tiangnya, maka akan mau jatuh gitu ya, Doyong ya? gitu ya. Nah, ketika kita dirikan itu namanya qawwam. Itu namanya qawwam, ya. Maka suami artinya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah harus lihat di rumah mana kira-kira yang mau rapuh, yang doyong. Oh, istri saya doyong dalam masalah sholatnya karena sholatnya kurang bagus. Qawwam, dirikan sholatnya. Oh, istri saya ternyata belum tahu tentang ilmu fikih wanita nih, maka saya sebagai suami tahu kekurangannya. Qawwam, dirikan. Dirikan kekurangan daripada sang istri yang tidak taunya apa. Oh, istri saya ternyata belum berhijab karena dia tidak tahu ilmu hijab. Kewajiban Anda laki-laki qawwam untuk mendirikan di dalam pikirannya untuk menegakkan syariat Islam yang ada. Jadi kata-kata qawwam itu artinya cek apa yang ada dalam kekurangan hidup keluarga ini, lalu dirikan. Bila perlu sampai qawwam tuh sampai sini. Oh, ternyata saya ini kurang kasih nafkah sama istri saya, kekurangan ternyata. Qawwam, tambah nafkahnya. Qawwam, apa kira-kira? Iya. Oh, ternyata saya ini terlalu mungkin tidak memberikan waktu kepada istri saya, terlalu sibuk di luar. Qawwam. Oh, jadi mungkin itu ternyata semuanya. juga hati dari istri saya rapuh ya, Bi ya. Iya. Qawwam. Ya, Qawwam, hati istri saya dikokohkan. rapuh. Ada ibu-ibu yang ketawa, yang tersenyum senang banget begitu saya bilang rapuh. Hidup ibu-ibu ya. Masya Allah. Bapak-bapak juga hidup lah. Qawwam gitu ya. Qawwam. Jadi kadang-kadang benar-benar itu banyak sekali curhatan kepada saya. Kita tuh apa gitu kan. Jadi Iya. padahal subhanallah, dan saya rasa justru kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu boleh dijadikan ketika tidak bisa menerima amanat dari Allah dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahkan itu menjadi bumerang buat bapak-bapak. Usikum wa ya nafsi Iya, bitaqwallah. qawwam itu jadi harus teliti. Mana yang ada kekurangan dalam keluarga, apa Kebocoran, qawwam? ya. Kebocoran, termasuk anak. Nih anak nih gadgetnya terlalu banyak nih, tiap hari gadget gitu kan. Setelah dari malah main game, malah itu. Ini qawwam, dirikan apa kekurangannya? Qawwamuna, subhanallah, ditegakkan apa yang kurang. Oh, anak saya terlalu ini, qawwam. Oh, ini istrinya begini, qawwam. Termasuk dalam pribadi. Oh, saya ternyata terlalu misalnya apa dalam diri saya untuk keluarga, qawwam. Jadi kata-kata paling dahsyat itu ketika diucapkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seperti itu ya ketika dikatakan qawwam. Nah, terus sebelum kita waktu kita hanya tinggal berapa menit lagi untuk tanya jawab ya. Saya ingin mengulangi lagi tadi, untuk diulangi lagi apa tadi, untuk menguatkan, mengokohkan. Iya. Sebelumnya, dunia ini tempat perubahan. Betul. Tempat perubahan, iya. Maka tidak ada di bumi ini yang tidak berubah. Berubah silahkan, karena harus berubah. Tapi berubahlah ke dalam kebaikan. Iya, terutama dalam keluarga. Kita berubah, anak kita berubah. Maka untuk menanamkan akidah,
Tadi yang pertama ini adalah untuk menanamkan apa tadi? Sholat. Cinta kepada Allah Cinta dan kepada Rasulnya. Allah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Memang kita dikatakan tanamkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Lebih mempromosikan Allah dan Rasulnya. Nah, Lebih, itu dia lebih penting. dahsyat itu. Jadi tadi apapun jadinya, dia mau jadi dokter, mau jadi seorang insinyur, mau jadi yang profesor, mau jadi TNI, mau di kepolisian, yang penting tanamkan cintanya pada Allah. Betul. Iya. Jadi Allahnya itu di apa? Yang paling besar. Yang paling besarkan. Yang paling diutamakan. Ya jangan kalau dulu tuh kayak Haji Zunun MZ bilangnya gini. Jangan pernah mengatakan saya seorang dokter kebetulan Islam. Ya. Saya seorang TNI kebetulan Islam. Saya seorang insinyur kebetulan Islam. Jangan kebetulan Islamnya, tapi saya ada seorang Islam yang kebetulan dokter. Masya Allah. Saya seorang Muslim, kebetulan saya TNI. Saya seorang Muslim, kebetulan. Nah, Jadi itu yang dibanggakan muslimnya, ya. berarti Masya kan Allah. harus kuatnya. Maka kan ada ilmu fardu kifayah dan ada ilmu fardu ain. Ya. Kalau fardu kifayah cukup sebagian orang bisa mengetahuinya. Dokter itu ilmu harus dijadikan dan ini fardu kifayah. Jangan seluruh Indonesia jadi dokter. Iya. Bagaimana? Iya. Bengong semua dokternya. Semuanya dokter siap. Ini insinyur itu fardu kifayah. Cukuplah di antara keluarga kita yang fardu kifayah. Siap. Nah, punten apapun ada fardu kifayah, tapi ada yang namanya fardu ain. Siapapun dia harus tahu. Salat tahu, puasa tahu, zakat tahu, haji tahu, itu fardu ain. Nah, punten makanya keluarga ini boleh dibagi-bagi. Yang satu ini adalah Yang satu ini adalah khusus di bidang kedokteran, misalnya kan karena anaknya ada 11. Satu, kebanyakan 11. Anaknya misalnya ada berapa gitu kan? Ini di Main bagian sepak bola itu. Iya, ini ke bagian dokter, ini jadi insinyur, ini jadi TNI, ini jadi polisi gitu. Ini jadi ulamanya khusus untuk mempelajari, tapi siapapun dia sholat mah bisa. Mengenal Allah bisa. Baca Quran oke. Betul. Jadi yang pertama kali ini tanamkan apa namanya? Cinta kepada Allah dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terus yang kedua tadi sholat. Iya. Nah, ini kalau udah anak sholat, waduh luar biasa. Paling tenang kita ya. Sholat, Subhanallah. betul. Terus yang ketiganya tadi baca Quran ya. Mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Ini rasa kalau tiga ini nggak ada masalah dalam keluarga. Semuanya oke. Semuanya oke. Ya. Semuanya oke. Kalau kita punya masalah ke diri kita dengan Allah, dan kita punya masalah dengan sholat, kita punya masalah dengan Quran, itu hidup tuh masalah sebenarnya. Betul. Iya, hidup masalah. Tapi kalau kita tidak punya masalah dengan Allah, tidak punya masalah dengan sholat, tidak punya masalah dengan Quran, nggak ada masalah hidup ini. Apa? Karena semua ada di situ. Jadi masalah kita tuh sebelum Anda perbaiki dengan apa? Dan perbaiki dulu tiga ini. Dengan Allah, dengan sholat, dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. ini masalahnya ya. Masalahnya kita itu tidak, yaitu dengan sholat tadi. Selanjutnya tadi apa? Mencintai orang tua dan mencintai pasangan. Pasangan, ya? mencintai orang tua, mencintai pasangan. Kenapa? Itu mah efeknya anak-anak akan apa? Akan mengikuti. Akan Karena kama tadin tudan. Nah, ya? itu dia maksudnya. Dan kama tadin tudan. Dan subhanallah, orang tua kita, kalau kita sudah menikah, benar-benar orang tua kita ada 4 orang. Ya, kadang-kadang puntan-puntan hanya fokus kepada orang tua kita pribadi. Makanya puntan-puntan ketika Rasulullah SAW mengatakan ala ukhbirukum untuk para akhwat, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Apakah kalian ingin nggak aku kasih tahu, kata Rasulullah, siapa saja seorang perempuan yang ahlul jannah. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan salah satunya adalah yang merupakan ahlul jannah itu adalah perempuan yang mempunyai kalimatnya al-wadud. Nah, al-wadud di sini ada 3. Yang pertama al-wadud, yang kedua al-walud, yang ketiganya adalah al-aud. Saya hanya akan membahas tentang al-wadud itu adalah seorang yang mencintai, kemudian yang al-walud itu yang memaksimalkan keturunan, lalu al-aud itu yang bisa minta maaf dan memaafkan. Nah, yang indah adalah ketika dikatakan al-wadud itu apa? Al-wadud itu adalah perempuan yang mempunyai cinta. Ya, mempunyai cinta kepada siapa? Beberapa ulama memaparkan lagi, cinta ini adalah cinta kepada Allah tentunya yang pertama, kemudian cinta kepada pasangan, setelah itu apa? Cinta kepada keluarga pasangan. Beberapa ulama mengatakan seperti itu. Jadi orang tua ketika kita sudah menikah,
baik itu suami maupun istri, orang tua itu kita 4 ya Bi ya. Betul, Sehingga semuanya tidak ada perbedaan. betul, bahkan dikatakan ada satu ulama juga mengatakan, beberapa ulama punten mengatakan kalaulah ada kalimatnya ridallah fi ridal walidain, itu bisa jadi punten ridallah fi ridal walidain, keriduan Allah ada pada ridho orang tua, wasuhtullah fi suhtil walidain, dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Bahkan beberapa ulama mengatakan ini berlaku ridallah fi ridal mertua, ridho Allah ada pada ridho mertua, wasuhtullah fi suhtil mertua gitu kan, dan murkanya Allah ada pada murkanya mertua, seperti itu ya Bi. Iya, Ada kalimat seperti itu gitu ya. Iya, makanya kalau di dalam hukum yang namanya Imam Syafi'i itu pendapatnya kalau mantu sama mertua kan Nggak anak, batal. bahkan tidak batal. Betul. Iya, menunjukkan kalau itu udah jadi anak gitu ya. Udah Iya. jadi anak, posisinya udah gitu, udah jadi nggak batal seperti Dan mertua itu. tuh boleh melihat rambut dari menantu perempuannya, seperti itu ya, mertua laki-laki itu. Jadi Karena kan sudah anak sudah ya jadi Bi ya. anak sifatnya kayak gitu. Nah, itu satu hal yang perlu untuk dipahaminya, ya. Jadi ini tentang masalah bumi ini apa tadi, perubahan. Dunia ini berubah. Dunia berubah. Nah, dengan akidah yang benar tadi, Betul. kalau akidah tadi benar, ditanamkan dari anak sholatnya, baca Qur'annya, lalu mengenalkan kepada Allahnya, terus melihat situasi orang tua seperti apa, lalu nantinya punten. Dunia ini, nah nomor 2-nya nih. Kalau tadi dunia, yang pertama dunia Berubah. Yang keduanya, dunia ini tempat berpisah. Ya. Ya, dunia itu tempat berpisah. Nggak ada dunia itu nyatu terus tuh, tidak ada. Dunia itu tempat berpisah. Iya. Dunia itu tempat berpisah. Makanya Rasulullah ketika mau wafatnya kepada kita menyampaikan melalui para sahabat, Pada umatnya. beliau mengatakan mau'iduna laisa huna Masya Allah. walakinna mau'iduna fil jannah. Masya Allah. Kata Rasulullah, janji kita untuk jumpa bukan di dunia, tapi janji kita untuk jumpa di akhirat. Masya Allah. Yang nggak akan berpisah lagi. Nggak kalau berpisah sudah lagi kalau di akhirat. ya. Kalau di Masya dunia mah tetap berpisah. Sekarang aja Betul. coba cek. Berapa banyak suaminya sudah wafat. Berapa banyak yang istrinya sudah wafat. Berapa banyak anaknya sudah wafat. Berapa banyak orang tuanya sudah wafat. Kan berpisah. Jangankan dengan orang sudah berpisah. Allah. Betul. Kalau lagi tidak musim pandemi atau sekarang lagi new normal. Kan suami pergi tiap pagi. Ngapain itu paginya? Cari nafkah kan? Iya, berpisah. Berpisah. Mah, saya pamit dulu. Kenapa? Mau cari nafkah, mau ke kantor, berangkat. Betul. Berpisah kan? Anaknya, Pak, Ma, mau sekolah, berpisah. Iya. Istrinya, Pak, Mama mau ngaji, berpisah. Semua dunia itu berpisah. Walaupun hanya setengah jam, walaupun 2 jam, walaupun 3 jam, setengah hari. Yang jelas namanya dunia itu berpisah. Tapi nanti di sorga, nih ibu bapak, kalau udah di sorga, nggak ada begitu di sorga. Bapak bilang gini sama ibunya, Mah, bapak mau cari nafkah dulu. Nggak ada di sorga, nggak ada yang pamit. Ya, ya nggak ada. Kenapa? Karena semuanya ada di surga. Semuanya di sana, ada di Kenikmatan sorga. ada di surga. Nah itu ya. dia. Jadi kata Rasulullah mengatakan, perjanjian kita bukan di sini, tapi perjanjian kita di mana? Di sorga. Nah, sama ke anak-anak kita juga dengan mata, nak, kamu belajar, nak, pesantren, nak, ayo berdakwah, nak, ngaji, nak, begitu. Suami pun sama, Mas sabar ya, bapak harus keluar kota untuk mencari nafkah, sabar. Lalu Pak, kok saya ditinggalin terus? Dunia itu bukan tempat berjumpa, Ma. Dunia itu tempat berpisah. Masya Allah. Di sorga kita akan bersama-sama, Ma. Terus kenapa? Bapak akan cari nafkah untuk apa? Anak kita biar tahu agama. Dan cari nafkah untuk apa? Untuk membesarkan akidah anak-anak kita. Lalu Mama harus doakan Bapak. Kenapa Bapak berjuang? Karena perjuangan Bapak ini ada nafkah. Subhanallah. Tapi sampai 3 hari sekali. Iya, dunia itu bukan tempat perjumpaan, tapi dunia tempat berpisah. Masya Allah. Walaupun ada di rumah, dua-duanya tetap saja. Ini di dapur, ini di kamar. Kan Iya. berpisah juga. Ya. Nggak suaminya istrinya ke dapur, suaminya ke dapur. Nguntit, Ini gitu ya. nguntit terus ikut, nggak ada kan. Tetap aja berpisah. Tapi di sorga asli terus ngariung di situ. Betul. Di sorga mah begini aja terus ngariung. Ngapain mau kemana-mana, duduk aja. Nggak ada kalimat lu lagi kalau di surga Nggak mah. ada. Indah semuanya. Mau apa coba? Mau ke sana abring-abringan, bring kade. Bring kaditu gitu. Bring kade. Jadi grup bring kade. Jadi grupnya itu lari ke sana, pergi sana. Nggak ada, kenapa? Karena apa yang dibutuhkan ada di sana. Dan itu bukan hanya keluarga inti kita ya, Bi ya. Iya. Itu semuanya Satu orang tua, kakek, nenek, satu kumpul semuanya. Masya Allah. Bahagia semuanya. Pokoknya apa yang ada semuanya di situ. Dan bahkan subhanallah ternyata di antara keturunan kita tuh bisa jadi ada yang mirip dengan orang tua kita ya, Pasti, Bi ya. iya. Karena Subhanallah. wajah kita kadang-kadang karena kita emang sama orang tua kita
taunya orang tua pas udah 40 tahun, 50 tahun. Kita nggak tahu usia kita 20, orang tua kita 20 tahun kayak apa, 30 tahun kayak. Tapi kan ada fotonya, ya. Karena ketika ngeliat ada foto, begitu disandingkan, ini Fulan kayak neneknya nih, karena neneknya waktu masih mudanya begini nih fotonya. Ini udah muda, kenapa? Karena mirip sekali dengan neneknya. Banyak kayak gitu ya. Banyak yang seperti itu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, perjumpaan yang sesungguhnya itu adalah di sorga. Maka tinggal cek bagaimana caranya kita mengumpulkan keluarga kita di sorga. Jadi tugas orang tua ini, ku anfusakum, ya, menjaga dirimu, wa ahlikum, dan keluarga dari api neraka, plus berarti mengumpulkan di sorga. Mengumpulkan di sorga, ya. Jadi istri kumpul di sorga, anak kumpul di sorga. Bagaimana caranya mengumpulkan di sorga? Nah, itulah untuk menanamkan akidah. Makanya saya rasa Masya Allah, melalui kajian ini luar biasa ya. Melalui kajian ini dengan luar biasa menanamkan, mengokohkan akidah untuk anak-anak kita tuh kenapa? Intinya adalah mengumpulkan keluarga di sorga. Masya Allah. Tadi Masya Allah, daripada Ketua DKM-nya Bapak Haji Suradi itu sudah menyampaikan dengan apa yang harus dilakukan di masa yang akan datangnya, masjid ini segala macam. Bahkan tadi apa? BSD apa gitu slogannya tadi, bagus sekali itu. Kota santri apa Kota gimana santri ya? gitu ya. BSD Kota Santri, terus apa namanya? Apa gitu saya lupa tadi. Ya, itu kan sebuah doa ya. Kenapa? Baitul Hikmah lebih berarti. Masya Baitul Allah. Hikmah lebih berarti. Masya Namanya Allah. pun Baitul Hikmah. Baitul Masya Hikmah. Allah. Tahu nggak kan, bait itu boleh dikatakan rumah. Tapi bait ini sebetulnya rumah kita itu hati kita sebenarnya. Iya. Makanya dengan mengatakan Baitul Hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu yang sami'na wa ata'na. Hikmah itu artinya adalah apapun yang Allah perintahkan dikerjakan. Kenapa? Karena pasti di sana ada hikmahnya. Jadi istilahnya mengatakan kalimatnya gini. Ketika Allah perintahkan, pasti ada hikmahnya walaupun kita belum tahu. Tapi ketika dengan matan Baitul Hikmah, pembawa hikmah, mananya apa? Pokoknya sami'na wa ata'na. Apapun yang Allah dan Rasulullah katakan, saya akan kerjakan. Karena yakin di dalam Karena yakin di dalam keindahan hikmah. ya. Ada Masya keindahan yang Allah. luar biasa. Kadang-kadang kan orang suka nanya, kenapa sih kalau lagi warisan itu perempuan cuma dapat 1, laki-laki 2? Kenapa sih? Itu ada kenapa gitu kan? Punten. Makanya para ulama mengatakan tidak punya adab kalau ada orang bertanya tentang syariat dengan pertanyaannya kenapa. Kenapa zuhur dan asar diem, tidak dibacakan Al-Fatihahnya keras, tapi maghrib isya subuh bacaannya dikeraskan? Kenapa? Misalnya ya, dengan mengatakan sholat subuh cuma 2 rakaat pada subuh, iya. Kenapa? Itu kenapa? Jangan pakai kenapa. Tapi yang paling indah apa hikmahnya? Zuhur asar didiamkan suaranya, sementara maghrib isya subuh dikeraskan. Itu kata-kata hikmah itu begitu. Iya, makanya Baitul Hikmah lebih berarti. Masya Allah, bener-bener hidup ini akan berarti banget ketika tahu hikmah. Tapi ketika Allah perintahkan, punten, pasti ada hikmahnya. Masya Makanya Allah. sampai peristiwa pun tidak ada yang tidak tahu hikmahnya. Sampai peristiwa pun, mau dengan COVID-19 ini pun pasti ada hikmahnya. Betul. Ada hikmahnya. Kenapa? Ini kita bisa silaturahim loh. Iya, kalau nggak begitu gimana? Itu salah satu hikmah yang paling mudah gitu. Iya, Masya Makanya Allah. Rasulullah mengatakan apa? Likulli syai'in lahu hikmah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi pasti ada hikmahnya. Makanya yang saya sampaikan di nomor 2 tadi, dunia ini adalah tempat perpisahan dan tempat jumpanya yang abadi di sorga. Dunia mah satu rumah pun bisa berpisah. Anak di kamar, bapak di kamar. Ibu di dapur, bapak di kamar. Ibu di tingkat atas, bapak di bawah. Padahal masih dalam ruangan. Iya, masih dalam ruangan. Tapi berpisah. Di sorga mah enggak. Kenapa? Karena segala sesuatu semua lengkap yang ada. Kemarin, punten. Lagi PSBB kemarin kan. Betul. Masya Allah semuanya berada di rumah. Semuanya di rumah. Kenapa enggak betah di rumahnya? Ada masalahnya kenapa? Jawabannya satu. Cari makannya gimana? Makanya perlu keluar. Bayangkan kalau seandainya kita punya kulkas Doraemon. Mungkin zaman sekarang tahu kulkas apapun ya. Jadi ketika bilang pegang kulkas, ya Allah saya pengen kambing guling. Dibuka kulkas ada kambing guling. Iya. Ya Allah saya pengen ikan bakar. Dibuka ada. Kira-kira betah nggak begitu di rumah kira-kira ya? Betah gitu. Segala sesuatu makanan ada ya. Mau apa yang ada itu baru di dunia. Di akhirat mah apa yang perlu disusahkan? Makanya punten sekali ya. Punten. Ikhtitam sebelum tanya jawab saya sampaikan ya.
dikejar apapun, sedahsyat apapun, seindah apapun dunia, lau kunta malakud dunia, seandainya Anda raja dunia, jadi dunia itu rajanya adalah Anda. Semua dunia itu milik Anda. Iya. Pokoknya kalau kerajaan yang tertinggi kan Nabi Sulaiman, tidak ada manusia yang Allah ciptakan setinggi derajat daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Tidak ada. Tapi saat kerajaan Sulaiman berada di Palestina sana, Nabi Sulaiman menguasai Indonesia nggak saat itu? Wallahu alam kan, hanya di daerah sana saja. Nah ini saya sampaikan, seandainya kita ini menguasai semua dunia, dunia ini milik kita semuanya. Punten, dibandingkan dengan sorga, dunia itu ibaratnya hanya apa? Sayap lalat saja, itu pun hanya setengah. Berarti kita ini dunia lagi berebut dengan satu sayap bukan dua-duanya. Sayap lalat itu kan ada dua kiri kanan. Setengah dari satu setengah sayap daripada sayap lalat itu. Setengah daripada sayap lalat itu. Itulah dunia. Dunia itu ka janahi ba'udah. Iya, jadi dunia ini hanya sebesar dan seharga daripada sayapnya lalat sebelah itu. Lalu kita mengejar-ngejar di situ. Sementara surga kita lupakan. Dan dunia ini tempat berpisah. Harta kita berpisah. Istri kita berpisah. Anak kita berpisah. Jabatan kita berpisah. Hobi kita berpisah. Apa coba yang tidak berpisah di dunia ini? Semua berpisah. Muda kita berpisah. Dulu kan kita pernah muda. Tapi sekarang mana mudanya? Muda juga sih. Muda juga kalau. Mudah-mudahan gitu. Muda juga berpisah. Ya, sampai sekarang sepuh pun berpisah. Jasad yang kita miliki berpisah. Maka dunia itu tempat perpisahan, berpisah semuanya. Berpisah semuanya. Lalu kapan kita jumpa sebenarnya? Sorga. Harta yang benar-benar akan jumpa di sorga. Jabatan di sorga. Ketika menggunakan semuanya demi akhiratnya. Mungkin itu singkatnya tentang masalah apa tadi? Pengokohan akidah dalam keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Silakan. Saya ada kesempatan untuk tanya jawab 15 menit. Silakan, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan Ustaz Abi Maki dan Umi Maki. Iya. Masya Allah, tabarakallah, sangat panjang dan uraiannya sangat lengkap sampai kita kewalahan ya. Karena waktunya yang singkat ya, rupanya Ustaz dan Umi ini memasukkan banyak sekali tausiahnya di dalam waktu yang singkat ini. Baik, pada ayah dan bunda, bapak-bapak dan ibu, jamaah sekalian dalam kajian ini, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya lewat chatting ya, lewat chat ya. Tadi sudah ada beberapa yang masuk, kita sampaikan dulu sambil menunggu chat yang lain yang masuk ya. Ustaz, kami minta izin untuk melihat dulu daripada ini pertanyaannya ya. Baik, yang pertama adalah yang masuk ini Ustaz ya, mau dijawab gitu. Bagaimana cara membuat anak mencintai Al-Quran sementara di sekolah diwajibkan menghafalnya dengan penjelasan terbatas tentang surat-surat yang dihafal? Apakah ada cara sebagai referensi buku tafsir agar paham ayat-ayat tentang Al-Quran? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ini cukup panjang pertanyaan dari Pak Suradi ini ya, psikolog Pak Suradi, yaitu saatnya kita singkatkan mempromosikan Allah dan Rasulnya. Aktualisasinya dimulai dengan sholat dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Dalam membangunnya kita mengenal triangle miracle, yaitu orang tua, anak, dan pasangan. Pertanyaannya adalah, apakah pernah ada survei untuk mengetahui potret atau profil umat Islam yang terkait dengan ukuran pilar akidah keluarga? Bagaimana caranya untuk melakukan self-assessment terhadap pilar akidah keluarga? Syukuran atas pencerahan dan motivasi Abi Maki dan Umi Maki. Mungkin dua pertanyaan dulu nih Ustaz, silakan dijawab. Silakan dari dua pertanyaan ini. Di dalam profil umat Ya, Islam. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bagaimana cara membuat anak mencintai Al-Quran sementara di sekolah diwajibkan tadi untuk apa? Baca Al-Quran dan untuk memahaminya seperti apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk anak-anak tergantung kepada usianya dan harus dilihat. Iya, karena masing-masing tahapan-tahapan tafsir pun beda-beda.
ada tafsir sebagai namanya tafsir muyassar. Ya. Tafsir muyassar itu ada tafsir yang mudah untuk dipahamkan kepada anak, bahkan kepada pemula untuk belajar tafsir. Iya. Makanya kalau di pesantren pun dari mulai hadis itu tidak langsung hadis yang besar atau hadis yang arba'in hadis Sahih Bukhari, Muslim, tapi yang kecil-kecil misalnya dari Arba'in Nawawi, lalu Bulughul Maram, begitu terus naik seperti itu. Nah, begitu tafsir mengatakan alhamdulillah kalau ada anak sudah belajar Quran di mana di sekolah, bahkan sudah belajar tafsir, berarti itu tafsir muyassar, ataupun ada terjemah dan ada tafsir. Kalau terjemah itu cukup menerjemahkan saja. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Tapi lebih lengkap lagi, segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka itu adalah terjemah. Tapi kalau tafsir itu lebih dalam lagi memahaminya dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Ini anak kira-kira ini mampu nggak untuk merekam dan untuk mencerna apa yang disampaikan ini ya? Maka itu pun harus ada keahlian seseorang guru, karena tidak bisa belajar tafsir autodidak, baca sendiri itu tidak bisa. Iya, harus ada yang membimbing, apalagi Quran harus ada yang menjalankan, menyampaikannya. Ini loh maksudnya. Kenapa? Karena walau bagaimanapun ketika belajar ilmu syariat, kalau tanpa ada bimbingan, tanpa ada guru, hati-hati dengan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan pemahaman-pemahaman yang kelirunya. Jadi tetap harus ada bimbingannya, hatta walaupun itu terjemah. Bukunya bagus tapi terjemah dalam bahasa Indonesia, punten saya sampaikan. Saat kita mempelajari buku yang aslinya bahasa Arab, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka yang sedang kita pahami itu adalah bukan sedang memahami penulis buku, tapi kita sedang memahami si penerjemah buku. Iya. Kenapa? Kita sedang memahami yang menerjemahkan buku itu, tidak sedang memahami si penulis buku. Maka kecuali si penerjemah ini mendapatkan lisensi ataupun izin dari penulis buku. Saya adalah Syekh Aid Al-Qarni, telah memberikan tazkiyah, rekomendasi dan izin kepada misalnya Fulan Ibnu Fulan untuk menerjemahkan kitabku ini, karena dia telah belajar bersamaku tentang kitab ini, maka apa yang aku tujukan dia sudah memahaminya, maka saya perkenankan untuk menerjemahkannya. Sekarang tinggal cek berapa banyak yang menerjemahkan buku yang sudah dapat izin dari si penulisnya. Jadi sekali lagi, mau bahasa Indonesia kah asalnya bahasa Arab, mau bahasa Indonesia asalnya kah bahasa Inggris, saat membaca bahasa Indonesianya kita sedang memahami pemahaman si penerjemah, bukan sedang memahami penulis buku. Itu dia. Apalagi dalam tafsir. Ya, dalam tafsir itu luar biasa kesana kemarinya, punten. Mungkin sedikitnya kami belajar di Timur Tengah, mungkin hanya 10 tahun saya tinggal di sana untuk mempelajari di sana. Begitu melihat bahasa Arabnya, ya, setelah disandingkan kadang-kadang buku terjemah, lalu ada buku bahasa Arabnya, buku aslinya bahasa Arabnya, ada terjemahnya. Kadang-kadang kita memahami berbeda dengan apa yang diterjemahkan. Oh, Fulan terjemahkan ya gini, padahal saya pahamnya begini, gitu ya. Makanya kadang-kadang begitu baca terjemahan dalam bahasa Indonesia, kita sudah masuk dalam kotak si penerjemah. Dan seakan-akan begitulah penerjemahannya. Maka itulah, ya, maka alangkah baiknya untuk belajar bahasa Arab itu demikian. Jadi, punten, untuk istilahnya apa? Untuk mendukung pemahaman anak kita dalam tafsir, saya tidak menyampaikan harus tafsir ini, harus tafsir ini. Kalaupun disebutkan tafsir ini, tapi kalau tidak mengetahui bahasa Arab, akan ada kesulitan. Makanya mungkin alangkah baiknya belajarlah untuk bahasa Arabnya, walaupun setahap dan setahap. Agar apa? Agar nikmat untuk memahaminya. Ayat-ayat dan semuanya akan nikmat dipahaminya. Pun sama, saya tidak ahli dan saya tidak pandai dalam bahasa Inggris. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pandai bahasa Inggris, coba sampaikan bacaan bahasa Inggris. Insya Allah setelah disuruh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, insya Allah ada sedikit perbedaan pemahaman dalam bahasa Inggris itu ketika menyampaikannya. Kenapa? Bahasa Inggris pun demikian. Apalagi bahasa Arab, yang Masya Allah kata-katanya sangat luar biasa. Jadi kalau mengatakan bagaimana cara memahamkannya, lihat daripada kapasitas ataupun anak itu usia berapa. Ya. Yang keduanya, punten, apa yang perlu ditanamkannya untuk memahami bahasa Al-Qur'anul Karim ini, tanamkan mulai saat ini adalah sedikit-sedikit pemahaman bahasa Arab.
Bahasa Arab untuk disampaikan. Kenapa? Untuk memahami daripada Al-Quranul Karim. Iya, bahasa Arab yang untuk sedikit-sedikit dipahamkan. Lalu yang ketiganya, punten-punten, dengan mengatakan ucapannya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, menyampaikanlah kepada anak tentang Al-Quran ini kalau bisa. Anak itu sudah paham. Dan kita khususnya sebagai orang tua, dalam Al-Quran, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Punten. Kapan Quran itu dibaca? Setiap waktu, saat punya waktu. Ketika ditanya, kapan sebaik-baik baca Quran? Kita bertanya nih, kapan sebaik-baiknya baca Quran? Jawabannya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ini Al-Quran. Baca Quran di tengah malam disertakan dengan qiyamul lail dalam tahajud, maka itu ada asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Itu akan lebih dekat dari ucapanmu dan hatimu. Maka engkau akan lebih meresapi dan menikmati bacaan Quran ketika tengah malam. Coba rasakan itu ketika tengah malam, bacalah Quran. Itu dia, ya. Dan ketika doakan kepada anak pun demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini dia. Mungkin ketika dengan mengatakan kata-katanya, iya, dengan menyebutkan kata-kata yang sangat indah sekali, pelajarkan bahasa Arab kepadanya sedikit-sedikit, lalu tetap murojaahnya perbaiki dan bacaankan Qur'annya perbaiki, dan insya Allah sekarang sudah banyak para hufad dan tetap ingin memahami Al-Quran harus ada pembimbing ataupun yang namanya guru. Sekarang guru tuh banyak di YouTube juga, tafsir surat apa, tafsir surat apa, tafsir surat apa. Lihat kitab yang dibaca oleh kiainya, kitab apa, ya tinggal beli sambil dengarkan, enak sekarang. Sudah banyak seperti itu. Ini adalah yang pertama. Iya. Yang kedua lupa lagi pertanyaannya. Yang kedua tadi mana tadi? Coba bisa dibuka lagi nih. Nggak bisa dari sana. Sebentar. Adalah pertanyaannya juga dari Pak Suradik, bisa dilihat ya. Iya. Saatnya kita tingkatkan, mempromosikan, Masya Allah, dalam membangun kita mengenal trigger medical, yaitu orang tua, anak, dan pasangan. Pertanyaan, apakah pernah ada survei untuk mengetahui potret ya atau profil umat Islam ini terkait dengan ukuran pilar akidah keluarga? Bagaimana cara untuk melakukan apa ini? Self assessment terhadap pilar akidah dan keluarga. Masya Allah. Ya betul. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau dengan mengatakan contoh ataupun apa yang terjadi di dalam, pastinya langsung ke kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasul itu ada namanya Al-Kutab. Al-Kutab, ya. Al-Kutab ini adalah kumpulan anak-anak yang belum baligh. Jadi kalau ayahanda, bunda bertanya sejak kapan Rasulullah mengenalkan kepada generasi-generasi sahabat atau putra-putra sahabat terhadap Quran, jawabannya adalah di usia mereka sudah bisa menyebut mama, bapak gitu. Ketika baru anak itu mengatakan mama, bapak, itu sudah dikenalkan dengan Quran. Makanya ada Al-Kutab. Namanya Al-Kutab di zaman Madinah. Al-Kutab ini adalah anak-anak yang pada waktu itu usianya mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah gembleng dengan Al-Quran yang ada. Maka apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan adanya seperti itu, Quran yang ada di dalam hatinya, lalu bukan hanya di dalam hatinya, tapi dia memahaminya dan mengerjakannya. Cek, ini kata-kata yang sangat baik sekali melalui pertanyaan yang luar biasa ini. Langsung saja, ketika ada seorang sahabat bertanya, kalau tidak keliru ini adalah adik daripada Siti Aisyah. Ya, Abdurrahman bertanya dengan mengatakan, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Rasulullah itu bagaimana akhlaknya? Bagaimana kepribadiannya? Bagaimana tingkah lakunya? Ternyata Siti Aisyah tidak jawab, Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begitu, Rasulullah begini. Wah, panjang lebar. Tidak. Rasulullah ini, jawaban Siti Aisyah seakan-akan ingin tegas menyampaikan kepada kita. Kata Rasulullah bertanya dengan mengatakan, Aqra'tal Quran? Apakah kamu baca Quran? Abdurrahman menjawab, iya, kami baca Quran, wahai Aisyah. Lalu, punten, afahimta? Apakah kamu sudah memahaminya? Apa yang ada dalam Al-Quran itu? Ya, saya sudah memahaminya. Lalu apa? Kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak Quran. Maka begitu disebutkan Rasulullah itu akhlaknya Quran, sungguh sangat paham kita ini. Kalau kita ingin berakhlak Quran,
Maka saat Quran mengatakan A, lakukan A. Saat Al-Quran mengatakan B, lakukan B. Saat Al-Quran tinggalkan A, tinggalkan A. Saat Al-Quran tinggalkan B, tinggalkan B. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, disebutlah Al-Quran ini, Masya Allah, kalau dibilang dengan mengatakan jalan hidup untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau disebutkan dengan mengatakan contoh-contoh yang terindah di zaman dulu, ukurannya untuk masalah Al-Quran ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. 1, kewajiban kita membacanya. Jadi anak-anak kita harus pandai membacanya. Yang kedua, menghafalnya pelan-pelan. Itu kewajiban semuanya, menghafalnya. Ini ukurannya nih. Ukurannya. Jadi untuk kita ukurannya. Dan kita bisa survei kepada diri sendiri dan kepada keluarga kita. 1 tadi adalah membacanya seperti apa. Yang kedua, menghafalnya. Yang ketiga, memahaminya. Lalu yang keempat, bukan hanya memahaminya saja, tapi apa? Mengamalkannya, mengerjakan apa yang diperintahkan Al-Quran. Lalu yang kelima, mengajarkannya. Harus mengajarkan. Itulah tatanannya, Masya Allah. Dengan matan, tapi saya belum bisa mengajarkan sama orang lain. Saya bacaannya masih terbata-bata. Berarti Anda mengajarkan kepada diri Anda sendiri. Iya, jadi muridmu, aku alhamdulillah sudah punya murid. Siapa muridmu? Aku sendiri. Benar. Ya, jangan pernah merasa mengatakan aku nggak punya murid. Anda punya murid. Siapa muridku? Ini diriku sendiri. Ya, makanya ada kata-kata yang disampaikan oleh guru kami, Kiai Haji Muhammad Maksumi Yusuf rahimahullah yang sudah wafat. Beliau mengatakan, iya, kun ustadzan li nafsika wa alim liwahdika wa alim qalamaka. Itu kata-katanya. Iya. Artinya mengatakan, jadilah kamu ustadz untuk dirimu sendiri dan ajarkan dirimu sendiri. Paling tidak muridmu hanyalah 1. Siapa? Pena yang kau goyangkan. Subhanallah. Jadi ketika kita nulis ini, itu sedang mengajari diri kita sendiri. Masya Allah. Apalagi di sini, Masya Allah, di sini banyak istilahnya apalah, orang-orang yang terhormat yang sudah tahu bagaimana cara mengajari diri sendiri. Itu adalah apa? Sedang belajar. Jadi kalau mengatakan, alhamdulillah saya sekarang akhirnya punya murid. Alhamdulillah. Ada berapa? 1. Siapa? Ini muridku. Siapa? Ya saya sendiri muridnya. Kenapa? Lah saya mau ngajarin siapa? Saya masih terbata-bata. Ya, harus begitu memang. Jadi itu luar biasa. Jadi pertama adalah belajar menghafal. Itu ada ukurannya. Ya. Yang kedua adalah coba belajar. Pertama belajar membaca. Yang kedua belajar menghafal. Yang ketiganya belajar memahami. Yang keempatnya belajar mengamalkan. Yang kelimanya adalah belajar untuk mengajarkan. Jika mampu, ajarkan 1-2 orang. Tidak mampu, ajarkan diri sendiri. Maka itu adalah punten. Murid yang terdekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang punten, kita ini pandai ngajarin orang lain. Tapi punten, susah ngajarin diri sendiri. Memang itu kehidupan manusia. Yeah. Maka hidup ini punten bagaikan lilin. Menerangi orang lain tapi dirinya terbakar dengan api. Itu yang sangat mengerikan dalam kehidupan ini. Makanya mengatakan saya akan mengajari diri sendiri. Dan punten, pegang baik-baik. Kita mah tidak bisa memaksa orang lain untuk berbuat baik. Tapi kita bisa memaksa diri sendiri untuk berbuat baik. Inilah yang bisa disampaikannya. Jazakumullah khair. Masya Allah, terima kasih dengan 2 pertanyaan sangat luar biasa. Hayyakumullah. Baik, syukran. Jazakumullah atas jawaban pertanyaan tadi Ustaz Bagi Maki dan Umi Maki. Kita masih punya waktu Ustaz. Saya harap Ustaz juga masih bisa bersama kita ya. Silakan. Ini pertanyaan terus masuk ini. Tapi yang ini saja sebentar saya masukkan dulu di YouTube kita, yaitu ini dia. 2 pertanyaan ini adalah yang pertama, ini mungkin tidak berkaitan tetapi adalah tentang ibadah, yaitu 1, apakah anak boleh menjadi imam dalam sholat berjamaah? Catatan anak sudah hafal surat-suratnya. Mungkin ini anak masih di bawah umur ya, belum balik mungkin ya. Kemudian yang kedua, kalau adik ipar selain muslim, apakah kita wajib menjalin silaturahmi? Seperti apakah hubungan yang harus kita jalin? Karena anak-anak kita kan harus menjalin syukron umi. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentang, ini menarik ya Ustaz, yaitu usia berapa idealnya jika ingin mondok ya, karena ini ada
beberapa isu adalah apakah SMP atau sebelum SMP ini harusnya masa krusial dengan anak atau dengan orang tuanya hubungannya gitu. Ini minta pendapatnya ini. Anaknya sudah kelas 5 SD dan sudah tertarik untuk mondok karena teman-temannya juga sudah banyak yang berada di mondok. Nah, silakan Ustaz, mungkin dari pertanyaan pertama ini saya tetap tampilkan ya kalau mungkin Ustaz terlupa. Baik, silakan. Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah apakah anak boleh menjadi imam dalam sholat berjamaah? Ya, not anaknya sebagai catatan bahwa anaknya sudah hafal surat-suratnya. Ya, insya Allah satu bukan hanya menghafal surat-suratnya ya, yang paling utama adalah anak itu adalah sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Jadi ukurannya bukan balil ya, ukurannya ketika biasanya ibu-ibu tuh kan ya, karena bapak-bapak itu mungkin berjamaah di masjid gitu, kemudian ibu-ibu, saya punya anak laki-laki, saya pengen jamaah, boleh nggak nih anak laki-laki ini usianya misalnya usianya juga belum balik tetapi hafalan Qur'annya bagus gitu ya, sudah mumayyiz dan hafalan Qur'annya bagus. Nah, yang harus kita ingat, jangan terlalu terfokus kepada hafalannya saja, tapi bagaimana dengan makhrajnya ya, bagaimana dengan makhrajnya, karena di dalam Al-Qur'an punten tanpa mengurangi rasa hormat saya karena bermaksud untuk apa-apa, yang darurat di dalam Al-Qur'an ini punten bukan tajwidnya ya. Tajwid sangat penting, tapi yang darurat adalah makhrajul hurufnya ya. Jadi ketika makhrajnya keliru maka artinya pun akan keliru. Nah, jangan punten oh ya ini bagus nih bacaannya, hafal bacaannya, tajwidnya bagus, makhrajnya bagaimana? Karena khawatirnya ketika seorang anak, punten ketika seorang anak membacakan satu ayat, padahal anaknya makhrajnya harusnya seperti ini, dibacanya seperti itu. Punten, mungkin ingin disampaikan ketika ada kalimatnya lain syakartum, ya, lain syakartum dengan lain syakartum, itu artinya sama, ya. Kalau kau bersyukur, lain syakartum atau lain syakartum itu artinya sama. Kalau kau bersyukur. Tapi kalau kalimatnya pengen dikasih tajwid tapi makhrajnya keliru, misalnya lain sakartum, itu sangat jauh. Punten, syakartum diambil dari kalimat syakaro, artinya bersyukur. Tapi kalau sakartum itu diambil dari kalimat sakaro ya, artinya mabuk atau hilang ingatan. Nah, ini saja ketika ada kalimatnya lain syakartum tapi ingin pakai tajwid lain sakartum. Nah, karena terlalu fokus dengan tajwid. Nah, seperti halnya punten, ada mungkin kalimatnya di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu benar, tapi ketika ada yang seakan-akan pengen fasih gitu kan, sehingga mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, atau bukan bahkan Alhamdulillahirabbil alamin, ingin fasih tapi keliru. Nah, ini yang harus darurat. Karena punten perbedaannya adalah alhamdu itu adalah segala puji ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi kalimatnya hamdu itu gemak ya, kalau nggak gemak atau getaran atau bahkan gemak getaran, bahkan ada satu di dalam kamus tuh dikatakan hamdu itu beduk juga, beduk. Nah, apa jadinya kalau seorang imam mengatakan usikum wa ya nafsi bitaqwallah dengan kalimat alhamdulillah, berarti segala beduk, subhanallah, naudzubillah. Kemudian apa yang dahsyat ketika dikatakan alhamdulillah. Nah, alhamdu ya, alhamdu itu kotoran mata itu. Kotoran mata. Ya, kotoran mata, punten ya. Nah, ini, jadi boleh nggak anak? Boleh, silahkan. Tapi apa? Bukan cuman hafal, tapi makhrajnya seperti apa? Seperti itu. Kemudian kalau misalnya makhrajnya sudah bagus, hafalannya sudah bagus, maka silahkan. Karena Imam Syafi'i nanti sebelum balik, 7 tahun usia 7 tahun beliau sudah menjadi imam. Malah seperti ada itu. Cerita unik, 7 tahun tuh Imam Syafi'i, 8 tahun gitu ya, 8 tahun ke 7 tahun 8 tahun dia sudah jadi mufti. Masya Sudah Allah. banyak diberikan membawa fatwa kepada yang hadir. Dan subhanallah saat itu beliau itu lagi bulan Ramadan ya,
Karena belum balik 8 tahun, duduk tengah di bulan Ramadan, bertanya dia sambil makan sambil minum gini. Karena belum balik dia. Jadi dia Tapi memberikan sudah fatwa, boleh jadi imam jadi juga, imam ya? ya, karena dia belum puasa karena belum mampu juga 8 Betul. tahun dalam suasana panas gitu dia dipaksa untuk jadi mufti karena dia sudah tahu Masya kalau Allah. imam ini sambil makan itu sambil dia minum sambil bertanya-tanya gitu. Itu Iya. beberapa kisah demikian. Jadi Ya. intinya boleh yang penting dalam hafalannya bukan cuma hafalan, makhrajnya seperti apa, seperti itu. Atau misalnya, ya tapi anak saya makhrajnya belum benar nih misalnya ya, hafalnya sih banyak makhrajnya. Paling tidak mungkin untuk pembelajaran ya Bi ya, untuk Betul. pembelajaran supaya dia bisa belajar menjadi imam itu silahkan ya. Nah kemudian selanjutnya, kalau adik ipar selain muslim, apakah kita wajib menjalin silaturahim? Seperti apakah hubungan yang kita jalin karena anak-anak kita harus menjalin hubungan? Menjalin silaturahim artinya tetap mungkin bahasanya bukan silaturahim ya, Bi, Iya. artinya berhubungan baik lah ya, berhubungan baik. Ini kan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu berbuat baik itu bukan hanya kepada Muslim, ya. Teringat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi seorang seorang nenek, ya, Iya. nenek Yahudi kalau nggak salah ya, Iya, betul. seorang nenek Yahudi. Nenek itu Yahudi. itu sangat diperlukan. Bagaimana ya? Bahkan ada kejadian waktu ini walaupun hadisnya lemah ya Mia. Saat itu ada yang sedang berjalan, lalu saat itu ada seorang perempuan yang sudah sangat tua sekali dan Rasulullah itu tahu kalau perempuan itu adalah bukan seorang muslimah, bahkan pembenci Rasulullah. Dan saat perempuan itu terlalu banyak belanja gitu, akhirnya susah dia untuk bawa barangnya. Setiap orang dipanggil, tolong angkatkan ke Nggak ada yang pundakku, mau. tolong, nggak tahu. Tapi Rasulullah bilang dan mengatakan, kenapa nih, tolong angkatkan ke pundakku. Kata Rasulullah mengatakan, aku tidak akan pernah mengangkatkan barang ini ke pundakmu, tapi aku akan angkat ke pundakku dan aku akan antarkan ke rumahmu. Masya Allah, bermil-mil berjalan dan akhirnya diantarkan. Setelah diantarkan, perempuan itu mengatakan, anak muda, aku tidak punya uang untuk membayarnya. Iya. Lalu kata Rasul, enggak, saya nggak minta, nggak apa-apa. Tapi kalaupun aku tidak mampu membayarnya, tapi aku akan berikan satu hal yang penting. Apa kata Rasulullah? Ingat ya, aku berikan nasihat kepadamu. Khusus, ini dari cintaku padamu. Apa kata Rasulullah? Di Mekah ada orang namanya Muhammad dan dia ngaku nabi. Apabila jumpa kamu, nanti Muhammad mengaku dia nabi, kamu jangan percaya kepadanya. Karena itu pendusta. Lalu kata Rasulullah bilang dengan mengatakan, kamu pernah kenal dengan Muhammad? Tidak pernah, tapi aku bencinya. Akulah Muhammad. Masya Nangis. Allah. Orang tua itu dia mengatakan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah SAW. Jadi apalagi ada hubungan dengan ipar, Iya, ya, kekeluargaan. Siapa tahu malah bisa berdakwah ya Betul. kepada Tapi dia. jelasnya adalah tetap hubungan baik, ya. Betul. Tetap dalam keadaan silaturahimnya. Kalau dia kan silaturahim itu adalah rahmil itu ya kasih Kasih sayang yang memang karena syariat Islam yang ada. Tapi mungkin itu adalah hak daripada sebagai adik ipar, iya, ya, betul. hakul adami sebagai ipar, ya, dekatin dan tetap untuk berhubungan baik. Tapi saat diajak untuk berkaitan dengan ibadahnya pastinya tidak bisa. Iya, betul, Misalnya betul. ketika Natal kita mengucapkan Natal kepadanya, Tidak. ataupun mengikuti gaya-gayanya tidak. Tapi untuk berbisnis bareng mungkin, Betul. ataupun untuk pergi kemana-mana bareng segala macam, nggak ada masalah untuk masalah itu, silahkan. Bahkan buktikan bahwa akhlak seorang muslim itu seperti apa, itu benar-benar harus kita Jaga. semakin jaga, semakin pupuk akhlakul karimahnya gitu ya Bi ya, Betul. seperti itu. Kemudian Pertanyaan selanjutnya Abi Umi, saya ingin menanyakan untuk anak usia berapa idealnya untuk mondok? Wallahu alam, hanya saja kita lihat mungkin dari cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik ya Bi ya. Iya. Dari usia 7 dari 0 sampai 7 dikatakan jadikanlah Jadikan dia raja sebagai dia. raja gitu ya Bi ya. Kemudian setelah dari 7 ke 14 Jadikan sebagai, kalau nggak salah apa ya, tawanan ya. tawanan, ya. Kemudian dari 14 ke Jadikan teman. Nah, artinya punten sampai 7 ini masih benar-benar Di rumah. ketika dikatakan raja, artinya benar-benar kita yang rajanya rumah, artinya benar-benar, tapi tetap kita arahkan. Nah, adapun setelah 7 apakah boleh mondok untuk usia 7 tahun gitu, SD artinya ya. Ini di sini di sana 5 SD. Oh, kelas 5 SD. Ya, artinya usia SD boleh nggak mondok? Kalau punten-punten, kalau memang anaknya ingin, silahkan. Tapi seandainya tidak, anaknya belum mau untuk mondok, jangan. Karena walau bagaimanapun, punten-punten,
idealnya pendidikan yang pertama itu ya memang di rumah seperti itu ya Bi ya. Iya, SMP lah paling SMP tidak ya, bisa betul. untuk ke pesantren Ya lah, karena paling cepat. khawatirnya, punten ini hanya pengalaman pribadi, khawatirnya anak kurang dekat gitu, karena ada dari keluarga kami, dari family kami, Dari jadi SD dia dari SD pesantren. dipesantrenkan, sehingga apa? Sehingga tidak ada kedekatan dengan orang tua. Jadi mau ngomong apa-apa sungkan, mau apa-apa sungkan. Nah saat itu dia tuh dipesantrenkannya itu bersama kakaknya. Jadi saat itu kakaknya SMA kalau nggak salah ya, dia SD. Nah jadinya kepada orang tuanya nggak terbuka, karena tapi ke kakaknya terbuka. Nah ini wallahu alam, mungkin itu. Kemudian gimana nih anak saya nih Mas Dek, kalau memang anaknya mau silahkan, tapi seandainya anaknya sudah mulai misalnya masuk pesantren ternyata pengen balik lagi, ambil aja seperti itu. Atau mungkin silahkan untuk istikharah juga dicoba. seperti itu. Dan Iya. kadang-kadang kalau seandainya sudah SMP misalnya, silahkan aja, dia keinginannya untuk SMP silahkan, iya. Betul. Dan punten jangan pernah memberikan suatu statement buruk bagi anak-anak tentang pesantren. Misalnya betul. kalau kamu nakal nanti dipesantrenin, atau Nggak nurut, takut dianya nggak nurut ke pesantrenin, itu Kamu udah nggak ngafalin Quran pesantren ya gitu loh. nah, itu jadi buruk, akhirnya jadi bumerang buat Betul, anak-anak. betul. Jadi kalau kita ini sama teman-teman justru diajak, jadi mereka itu berkunjung ke pesantren, yang mana saat mereka berkunjung dilihat pesantren sama sekali orang tuanya pesantren ya anak yang enggak, cuma dia bilang, duh enak ya kalau punya anak di pesantren ya, alhamdulillah. Jadi anaknya mendengar benar, akhirnya pengen pesantren. Betul. Gara-gara harapan orang tuanya demikian. Termasuk yang di rumah kami pun sekarang ini orang tuanya tuh nggak pernah nyuruh pesantren ya, hanya dia sering dibawa ke tempat kami dan anak-anaknya itu selalu datang. Akhirnya dia sangat akrab dengan kita dan akhirnya dia merasa ini pesantren ini enak nih gitu. Akhirnya dia kaget orang tuanya ketika dia bilang saya ingin pesantren gitu ya, kelas 1 SMP ya. Jadi kalau pasnya kapan, kalau saya mungkin punten tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa mengurangi rasa cinta kepada generasi kita, kalau ayah anak di SD lebih baik orang tuanya saja. Betul. Iya, karena kalau Supaya sudah ada kedekatan ya. orang tua. Kalau sudah SMP saya rasa sudah cukup gitu ya untuk jauh dan untuk mandiri gitu. Karena takutnya kalau perempuan malah ketika 1 sampai SD itu sama sekali tidak tahu cara merapikan kamar, merapikan apa. Jadi pas 1 sampai kelas 6 SD ini, kalau untuk wanita ajarkan cara-cara yang merapikan, bagaimana rapikan itu, bila perlu ajarkan masak semuanya. Karena di pesantren terkadang sudah nggak ada lagi kegiatan itu. Betul. Iya, nggak bisa lagi masak itu, masa nanti cuma beli lagi GoFood lagi, kan nggak lucu nikah nanti GoFood lagi gitu. Jadi ajarkan kelas 1 sampai 6 SD cukup rasanya untuk merapikan ini semuanya. Kalau laki-laki juga demikian. Nah kalau saya rasa kalau 1 SMP cukup untuk ini, apalagi kalau sudah SMA itu lebih daripada cukup. Itu kalau gitu. SMA saya rasa wajib, kalau untuk kami ya SMA itu wajib, karena apalagi untuk laki-laki dia harus benar-benar belajar untuk mandiri, karena dan belajar untuk bertanggung jawab, minimal bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Karena ya punten-punten nggak ada namanya sekolah belajar mandiri, sekolah bertanggung jawab, nggak ada. Ya itulah di pesantren seperti itu. Ataupun sekolah disiplin gitu khusus gitu, nggak ada ya. Memang sekolah kesabaran seperti itu. Wallahu a'lam. Masih Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan katsira Ustadz Abi Maki dan Umi Maki. Iya. Ya, baik. Saya kira sangat ini juga ya, waktu juga yang membatasi pertemuan kita kali ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dari ayah dan bunda yang masuk ke kami. Ya, kami mohon maaf ini kepada Bapak Fatahillah, ya Pak Dudi, ya Ibu, gitu, dan Bapak Ibu yang lain juga. Karena kita terbatas waktunya, kita harus batasi pertemuan kita kali ini. Mungkin Ustadz Abi Maki dan Umi Maki, kalau ada pertanyaan bagaimana cara kita untuk menyampaikan kalau sesudah pertemuan ini, mungkin tolong dijawab juga supaya tidak ada rasa kecewa dari ayah bunda yang dari kami jamaah Masjid Baitul Hikmah. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab, bagaimana setelah ini, bagaimana cara menghubunginya nih? Lewat kami atau lewat mungkin ada website atau dari Facebook, saya kira ada juga ya. Kami ada IG, Instagramnya Abi Maki, kemudian juga ada Umi Maki Mulki Miski, dan juga bisa ke nomor telepon 081
3200 98022. Alhamdulillah kita juga dapat kontaknya dari Ustadz Abi Maki dan Umi Maki. Baik ya, mudah-mudahan dan ayah dan bunda semua tidak kecewa ya, tidak disampaikan pertanyaannya pada kesempatan ini, tapi insya Allah bisa lewat jalur sendiri ya, jalur pribadi. Baik Ustadz, kami mohon kesediaannya untuk menutup acara kajian keluarga kita dengan doa ya. Kita masih punya waktu beberapa belas menit lagi nih ya, kira-kira 10 menit lagi sebelum kita masuk ke waktu asar, sebaiknya kita sudahi saja. Baik Ustadz, dipersilakan untuk menutup dengan doa. Sekolah Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma taqabbal min kulli a'malina salih. Allahumma taqabbal min kulli khutwatina salih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahhil umurana, yassir umurana. Allahumma hassil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi maradhal mu'minina wal mu'minat fa innaka anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minna al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dulu secara resmi kajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Abi Maki dan Umi Maki yang telah meluangkan waktu untuk pertemuan secara lewat dunia maya atau internet ini. Semoga apa yang disampaikan dari Ustadz dan Umi Maki semua adalah menjadi berkah dan ibrah bagi kita semua, dan insya Allah kita bisa pertemukan kembali oleh Allah di surganya bersama keluarga kita semua di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa atas nama panitia itu kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah yaitu Bapak Haji Suradi SEMM, dan juga kepada pengurus semua yaitu terutama tim IT yang telah melaksanakan daripada kajian ini secara online, sehingga walaupun tidak bertemu langsung kita masih bisa saling silaturahmi dan hadir dalam majelis taklim ilmu ini. Amin. Juga kepada pengurus DKM dan juga kepada pengurus muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dan memberkahi kita semua dengan dibalas dengan pahala berlipat ganda di dunia dan di surga kelak. Baik, terakhir mari kita ucapkan bersama dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terakhir mari kita tutup dengan Di foto-foto dulu, Pak Fani. Ada sesen foto kata Pak Suradi. Bagaimana? Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis dulu, Pak ya. Oh ya baik. Ya baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi sudah ditutup. Terima kasih atas kehadiran ayah dan bunda serta Ustadz Abi Maki dan Umi Maki. Baik, kami kembalikan kepada tim IT bagaimana ini ya untuk foto-fotonya. Oh ya baik, maaf tadi saya potong, khawatir sudah pergi duluan. Jadi dari Pak Ketua DKM nih, punten Abi Maki dan Umi Maki untuk tetap di situ sebentar. Kita di galeri view dulu, saya
saya dulu ya. ya jadi Raju. saya iniin nah sudah semua di sini ambil posisi masing-masing ibu bapak ibu dengan mungkin kalau ada virtual backgroundnya atau dengan suasana biar lebih sama semua boleh Gitu Amina. dan juga sudah siap dipoto gitu ya nanti saya screenshot nih sebentar. Bu Dela minta bantuan Bu Dela saya untuk screenshotnya ya Bu Dela. Ya, sudah siap? Kita hitung 1 2 3. Bu Dela nanti screenshot ya. 1 2 3. Masya Allah. Sudah Bu Dela? Baik, terima kasih Abi Maki dan Umi Maki. Sami-sami. Ya, jazakallah khairan katsira. Semoga Kita bertemu lagi, bisa Ustaz. Amin, Amin, insya Allah. insya Nanti kita offline ketemunya. Amin. Insya Allah ya. Yang sudah mengizinkan kondisinya. Insya Allah, amin. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Kami pamit. Ya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, betul jaga. Assalamualaikum.